Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama kami di Bapam Official, official resmi SMK Bakti Praja Margasari Kabupaten Tegal. Oke, kembali saya hadir di sini, Bung Dedi, di edisi hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih di Bapam Official, yaitu ada Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Margasari, dan di sebelahnya ada tamu yang spesial, yaitu dari Bapak Ketua Yayasan dari Pendidikan Bakti Praja Tegal. Nah, seperti ini nanti kita akan ngobrol santai bareng beliau. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Margasari, itu Bapak Rianto. Oke, kepada Pak Rianto dipersilahkan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kami kedatangan tamu istimewa, ini Bapak Ketua Yayasan, Bapak Insinyur Hartono, berkaitan dengan pertama evaluasi kondisi ujian sekolah yang semuanya menggunakan online, kemudian motivasi kepada perangkat yang ada di SMK Bakti Praja. Untuk berikutnya memotivasi untuk calon siswa kami yang akan mendaftar di SMK Bakti Praja Margasari berkaitan dengan jaminan lulusan SMK Bakti Praja Margasari langsung kerja sesuai dengan MOU. Nanti Pak Ketua ini yang akan menyampaikan, Pak Ketua Pengurus, sehingga semangat daripada PPDB di SMK Bakti Praja Margasari dapat dipercaya oleh masyarakat, karena sudah ada jaminannya adalah MOU dari perusahaan beserta standar gaji tanpa menyampaikan terlebih dahulu, berarti lembur dan sebagainya, itu gaji murni, nanti plus lembur sudah di atas jauh itu. Kemudian untuk kerjasama dengan BNI yang nantinya untuk praktek anak-anak akuntansi ini sudah kami siapkan, tinggal prosesnya insya Allah paling lama 1 minggu lagi MOU dengan BNI sudah turun. MOU dengan BNI ini ada 2 sasaran memudahkan keuangan di SMK Bakti Praja Margasari dan ke masyarakat, memudahkan transfer uang antar bank, menerima pembayaran yang berkaitan dengan online cukup di SMK Bakti Praja Margasari. Luar biasa. Iya. Enggak, nanti ini Mas operator ini bisa berbincang-bincang ini ya. Bisa berbincang-bincang dengan Pak Ketua. Ini kebetulan anak-anak kami yang sudah mendapatkan rezeki dari Allah yang akan diwawancarai masih ujian masih ujian di rumah ya, masih ngejar. Iya. Dan insya Allah nanti akan ke sini Pak setelah selesai mengerjakan. Nanti operator bisa langsung berbincang-bincang. Siap. Mewakili kami. Kemudian mungkin kami sambutan selamat datang kami akhiri, karena nanti banyak yang akan disampaikan oleh Pak Ketua dan operator bisa menanyakan kaitannya dengan kemajuan Bakti Praja untuk Kabupaten Tegal, khususnya di Margasari ini. Mungkin itu saja Pak. Mas operator ya, bukan Siap. Pak ya? Mas aja Pak. Mas aja ya? Iya. Oh ya, oke. Mungkin itu Pak Ketua. Nanti Pak Ketua bisa langsung menyampaikan intinya dulu, baru mungkin nanti berbincang-bincang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua di mana-mana berada, sebelum kita simak acara selanjutnya, jangan lupa nih teman-teman yang belum add Facebook SMK Bakti Praja, langsung nih add saja Facebooknya dan tonton seluruh rangkaian streaming yang disiarkan oleh SMK Bakti Praja Margasari. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya SMK Bakti Praja dengan Bapam Official. Ya, di sana juga sudah ada hasil karya siswa film Pak ya. Di YouTube sudah ada hasil film siswa yang luar biasa yang bertemakan COVID, itu sudah ada. Nah, oke, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Bakti Praja Margasari yang sudah menyambut ya, welcome. Semoga beliau selalu sehat dan berikan kekuatan dan rezeki yang sangat. Amin. Ini Mas operator, semangat ini Mas Dedi. Ini dulu murid saya Pak. Ini murid saya. Alumni Poltek Baja juga ini Pak. Ya. Angkatan pertama. Mungkin cukup saya. Iya, monggo Pak, siap. Terima kasih sekali sudah kesempatan hadir.
gantian. Monggo Pak Ketua. Oke, teman-teman semua, sudah kita dengarkan langsung paparan dari Kepala SMK Bakti Praja Margasari yang notabene memang SMK itu adalah menjadi sasaran siswa setelah mereka lulus dan harus melanjutkan setelah lulus dari SMP atau MTS. Nah, kita udah kedatangan tamu yang spesial nih dari Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal. Nanti kita akan berkelan langsung dengan beliau. Kita ngobrol santai, ngobrol bareng, ngobrol enjoy, dan mungkin kita bisa bacakan request nih Pak. Ada yang komentar nih, kita bacakan misalnya apa itu ya, salam buat gitu. siapa gitu misalnya seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama, nanti kita coba berkenalan dengan beliau. Nanti coba ngobrol halus, ngobrol santai ini dengan beliau. Kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal, dipersilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Mas Dedi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini satu momen, satu peluang yang bagus. Kami dari Yayasan Pendidikan Bakti Praja Tegal ingin menyampaikan beberapa informasi bahwa perlu diketahui oleh kita semua bahwa Yayasan Pendidikan Bakti Praja ini mengelola sekolah, ada 11 sekolah dan 1 poltek, yaitu ada 4 SMP, ada 1 SMA dan 6 SMK di Yogyakarta dan 1 Politeknik Baja. Kiat kita untuk Bakti Praja memang kita sekarang menggaungkan Bakti Praja setara. Setara maksudnya bahwa kita pun secara kualitas, secara pelayanan, penampilan maupun prestasinya diharapkan satu, tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Betul sekali, Pak. Yang kedua, sesama kita punya 6 SMK, harapannya kualitas kita sama, setara, sehingga siapapun bagi masyarakat yang ingin sekolah di Bakti Praja tidak perlu diragukan lagi, karena tingkat penampilan, pelayanan dan prestasi yang diperoleh kita akan sama. Dan salah satu yang pada ulang tahun kemarin mendapat 1 reward adalah salah satunya SMK Bakti Praja Margasari. Luar biasa. Ya, Margasari ini karena apa? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persaingan ibaratnya sekolah-sekolah sekitar kita tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk kita mengabdikan diri, mencerdaskan anak bangsa, khususnya di Margasari dan sekitarnya, lewat SMK Bakti Praja Margasari dengan inovasi-inovasi yang ada. Itu Mas Dedi. Luar gitu, biasa. Itulah salah satu keunggulan jika kita masuk ke SMK Bakti Praja gitu Pak ya? Iya. Itu tadi. Nah, biasanya itu Pak, mungkin teman-teman di sana bertanya ya, yang dimasukkan SMK setara itu Pak, itu sangat menarik sekali itu di telinga saya itu Pak, untuk kesetaraan SMK Bakti Praja itu. Itu seperti apa konsepnya itu Pak? Jadi sesuai dengan rencana program pemerintah ya, dalam rangka pengentasan kemiskinan, bagaimana mengatasi tingkat pengangguran, karena hampir 15% tingkat pengangguran di Indonesia itu masih didominasi oleh lulusan-lulusan tingkat SMK terutama. Sehingga kita itu kiat daripada Bakti Praja itu bukan hanya memenuhi demand, yaitu bagaimana mendidik anak supaya hanya lulus, tapi bagaimana membekali anak itu di samping dia memperoleh ijazah, juga dia membawa satu keterampilan. Keterampilan itu yang penting tuh Pak ya, itu yang penting sekali, keterampilan. Malah ke depan saya pengennya punya semacam sertifikasi, sehingga sekolah-sekolah ini harus berinovasi, menyalurkan para alumni lulusan-lulusan ex Bakti Praja itu memang bisa diterima oleh semua kebutuhannya, terutama di masyarakat ya Pak ya, di masyarakat maupun jadi kita ada 3 sasaran sebetulnya untuk para lulusan Bakti Praja itu. Yang pertama, misalnya dia pengen meneruskan, karena lulusan SMK itu kan hanya menyediakan tenaga di entry level, entry level tingkat SMA. Nah, kalau pengen meneruskan kuliah, kita pun sudah punya Politeknik Baja itu untuk meningkatkan medium levelnya. Kalau dia pengen berwirausaha, kita juga siapkan dia mereka untuk siap untuk berwirausaha. Dan bagi mereka yang ingin bekerja, ya paling enggak mereka sudah siap dengan tenaga kerja. Sehingga sekolah-sekolah sebagai contoh di SMK Margasari, Bakti Praja Margasari ini,
jangan ragu-ragu masyarakat sekitar sini untuk Iya, sekolah di nggak usah sini. ragu itu, Ya, ya. karena seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, SMK Bakti Praja Margasari itu sudah melakukan MOU. Betul. Iya, bukan hanya program kunjungan industri saja, tapi bagi lulusan-lulusan SMK Bakti Praja Margasari ini sudah ada MOU yang sudah terjalin, Resmi ya, itu ya. udah Resmi ditandatangani. banget, iya. Ini contohnya satu dengan perusahaan LEEE Footwear Indonesia, yaitu Luar biasa. sebuah garment yang bergerak di bidang pembuatan sepatu, Sepatu. Excel ya. Ini sudah ada MOU-nya. Berarti Bagi- anak lulus udah pasti Lulus di situ ya, siap. Pak ya? Siap diterima. Itu luar biasa. Yang kedua dengan PT Winner Internasional. Winner itu yang Ya. di baru di sana ya, Pak Ya, ya? yang itu ya. garment ya. Itu juga sudah ada MOU-nya. Dan sudah ada satu penjaminan bahwa nanti lulusan-lulusan sini bisa diterima di sana dengan standar gaji yang minimal UMR. UMR itu Iya. yang diharapkan oleh seluruh pekerja itu Iya, ya, UMR dan ya. belum nanti diterima biaya-biaya lain, misalnya Iya. kesejahteraan, biaya Lembur dan lembur sebagainya. dan lain-lain. Jadi, Tentunya bisa lebih banyak daripada Iya. gurunya ya, Pak ya. betul. Jadi oleh karena itu tadi mengapa kita setara itu setara ya, kita setara di kualitas Bakti Praja, setara dengan negeri pun, sehingga kepercayaan perusahaan, kepercayaan masyarakat itu meningkat. Karena biasanya orang tua itu menyekolahkan anaknya, ada yang tujuannya pengen nanti lulus bisa bekerja gitu loh. Tapi kalau lulus membuat satu pengangguran baru ya percuma. Itu yang gitu. repot, Ya, Pak. Sehingga kita selalu berinovasi untuk berkreasi, menjalin MOU dengan perusahaan-perusahaan, sehingga kami minta, kami harapkan para orang tua, pada anak-anak untuk ini di era PPDB ini, walaupun kita masih pandemi, tapi sarana kita sudah oke dalam pembelajaran daring maupun pembekalan secara keterampilan kepada sekolah-sekolah kejuruan khususnya Bakti Praja ini. Iya. Nyatanya perusahaan sudah Berani melakukan MOU iya, dan itu percaya pada kami gitu loh, Pak ya. Betul, SMK Mas Bakti Dedi. Praja luar biasa sekali. Jadi itu mungkin hikmah setara yang kita iya. gaungkan, dan mudah-mudahan salah satu SMK Bakti Praja Margasari ini salah satu sekolah yang cukup maju, cukup sudah bisa kita andalkan di sekolah-sekolah Bakti Praja ini. Nah, dan tentunya kita juga memiliki pedoman nih Pak dari setara yang Iya. disebut tadi, yaitu adalah setelah lulus dari SMK Bakti Praja kita harus siap semuanya nih Pak ya. Betul. Baik siap kerja, siap kuliah, siap berwirausaha. Itu intinya ya. Pak. Makanya kita terapkan pada sekolah-sekolah Bakti Praja itu harus memenuhi 3P. Yang 3P itu yang pertama ya, penampilan sekolah Bakti Praja itu nggak ada yang mengecewakan. Iya, jelas Pak. Ya, dan alhamdulillah terletak di pinggir jalan. Di pinggir jalan semua. Itu ya. Itu penampilannya bagus lah gitu. Yang kedua yang penting adalah pelayanan. Pelayanan. Jadi bagaimana siswa-siswa yang sekolah di Bakti Praja itu mereka merasa terpuaskan, sehingga mereka nanti secara person maupun bisa menarik temennya, saudaranya, adiknya, itu nggak kecewa sekolah Merasa nyaman ya, Pak ya? Nyaman. gitu. Dan diharapkan dari pelayanan yang bagus akan muncul prestasi-prestasi baik akademik, Itu yang diharapkan. iya, baik akademik maupun non akademik. Iya. Dan Yang jelas di masa pandemi harus kita sekolah ya Pak ya. Ya, betul. Walaupun kadang ada orang tua lah nggak usah sekolah tuh, orang tua sekarang nggak kerja gitu kan, itu bukan solusi itu ya Pak ya. Jadi intinya makanya kita membuat ikut mensukseskan program pemerintah, menyiapkan pemerintah dengan gencar membuat tol, membuat klaster-klaster usaha untuk membuat investasi. Kita siap menyiapkan tenaga seperti kerjanya. itu ya. Kita harus siap di masa Iya. depan ya seperti itu. Dan Dan kita tenaga- jangan sampai ketinggalan dengan teknologi terutama Betul. itu Pak. Makanya kita bukan hanya didik anak asal lulus dapat ijazah, Ya, tapi iya. bagaimana anak itu siap pakai, ready for use. Mempersiapkan, iya seperti itu. Oke teman-teman, sangat menarik saja. Tapi sabar, kita masih lama bersama dengan Bapak Ketua Yayasan kita. Kita akan sedikit membahas tadi, kita menarik ada SMK Setara ya, menyiapkan siswa kita ya, lulus siap semuanya, siap kerja, siap kuliah, dan siap berwirausaha. Dan gak usah khawatir buat teman-teman semua, jika bingung nih belum menemukan tempat melanjutkan ya untuk pendidikan tingkat atas, udah deh begitu langsung lulus ujian daftar ke SM Bakti Praja Margasari dan langsung kami welcome dulu Pak dengan segala fasilitas yang kami punyai, dan gak usah diragukan tentang sarana. Guru di sini insya Allah welcome dengan siswa semua
kayak teman sendiri Pak ya. Ya. Kadang kita ngobrol bareng, curhat bareng, tapi tetap kita dalam koridor antara guru dan siswa seperti itu. Nah, oke Pak, ini kita coba baca, ada yang komentar nih Pak, ada yang kirim-kirim salam nih. Biasanya kita banyak nih Pak request Ya. yang masuk. Dari Ryan Parvis Abasi ya. Hidup SMK Bakti Praja Margasari. Salam buat Pak Rianto sama Pak Basori. Ya, ya. Mas Dedi, oke siap, semoga sehat terus, amin. Terima kasih buat Ryan Parvis Abasi ya. Kebetulan beliau Bapak Basori sudah pensiun. Pak Rianto dapat salam Pak dari Mas Ryan ya. Semoga sehat selalu. Kemudian datang dari Siti Rahayu, selamat datang di SMK Bakti Praja Margasari Pak. Oh, ditujukan kepada Bapak Ketua Yayasan nih Pak. Ada salam dari Ibu Siti Rahayati. Oh, iya. Selamat datang di SMK Bakti Praja Margasari. Salam kembali. Ya. Oke. Jadi ini perlu kami tegaskan kembali. Jadi intinya sekolah-sekolah di bawah Yayasan Bakti Praja kita tetap dengan tadi program Bakti Praja Setaranya kita mengutamakan dengan satu yang utama adalah pelayanan. Pelayanan. Bagaimana pelayanan Iya. untuk bagaimana menyiapkan siswa-siswa di bawah sekolah Bakti Praja khususnya di Bakti Praja Margasari itu merasa terpuaskan. Jadi alhamdulillah kita selalu guru-gurunya juga bukan lagi guru yang menakutkan atau Iya, apa ya. Tapi horor ya, ada karena kita sebagainya. harus bagaimana 8 jam anak dulu ya waktu belum pandemi. Pandemi, ya. Itu kan 8 jam di sekolah. Di sekolah. Di rumah 8 jam. Kadang di luar 8 jam lah. Di sekolah kadang orang tua nggak sempat untuk Nggak sempat, iya. Nah, di luar itu kadang kita nggak tahu pergaulannya seperti apa. nggak Ya, tahu ya, makanya Pak. kita efektifkan bagaimana pelayanan di sekolah supaya syukur bukan mereka betah di sekolah kan lebih Itu senang bahkan ya, lebih anggap saja seperti keluarga sendiri Iya, ya Pak, jadi keluarga merasa sendiri. nyaman. Oke, luar biasa. Oke Pak, nah banyak nanti pertanyaan dari saya mungkin Ya. yang seputar SMK dan yang jelas masa pembelajaran di masa COVID ini Pak ya, itu yang Ya. sangat penting. Oke, kita juga udah kedatangan siswa-siswi kita yang memiliki bakat Pak. Nanti kita coba review lagi mereka dan karya mereka sangat luar biasa Pak. Ya. Ada yang bisa melukis dengan tangan ya, nanti Luar hasilnya biasa. seperti asli itu Pak. Ya, ya, ya. Ada yang di rumah punya bisnis sendiri dengan sesuai dengan prodinya masing-masing Pak. Ya, ya, ya. Jadi di multimedia itu ada siswa yang jurusannya multimedia, dia punya bakat di bidang gambar, Ya. di bidang animasi dan editor, dan ada yang jurusan dari bisnis daring pemasaran, dia sudah bisa memasarkan bisnis atau produknya melalui media sosial itu Pak. Luar biasa. Itu Itu yang luar biasa. kenyataan yang sudah Kenyataan, ada. nanti Ya. kita akan hadirkan Ya. ngobrol langsung dengan Bapak hari ini. Ya, oke. Oke. Nah, kita sudah kedatangan siswa kita yang akan kita review. Jadi ceritanya Pak, kita mau ngobrol melihat hasil karya siswa. Sudah kami datangkan ya, tapi nggak semua nih. Karena saking banyaknya mungkin terbatas ya Pak ya. Karena waktu dan tempatnya juga terbatas. Jadi kita datangkan siswanya nggak semuanya nih Pak. Kita ambil dari beberapa siswa saja. Oke, ada yang gak asing ya, yang sudah pernah siaran bareng dengan kita itu. Namanya Mbak siapa itu? Lailatul Fitri. Oke, luar biasa. Nanti kita akan lihat langsung karyanya yang akan dinilai langsung oleh Pak Ketua Yayasan kita. Tuh, Pak, nanti Bapak bisa lihat hasilnya tuh Pak. Hasil lukisan dengan tangan, berapa jam, berapa hari buatnya. Oke, Fit, diambil Fit. Halo Bapak, mau kirim salam dulu Pak buat teman-teman Iya. kantor atau di Jadi, rumah ya, buat keluarga tercinta. Ini salah satu momen yang bagus sehingga kami pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Bakti Praja yang ada di sekolah-sekolah, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, kita selalu maju bersama Bakti Praja dan kita terus kembangkan inovasi-inovasi yang ada untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, untuk mempercayakan pada Praja untuk dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa. Ini salah satunya Mas Dedi sebagai Ya, contoh. Tadi kami sampaikan dalam rangka Bakti Praja Setara dengan pelayanan dan mendidik maupun menelurkan para alumni lulusan. Ini salah satunya kita ketemu dengan Mbak Lailatul Fitri ya. Lailatul Fitri. Lailatul Fitri ini mereka ibaratnya setelah lulus dari nantinya dari SMK Bakti Praja Margasari ini, mereka siap untuk di segala
situasi gitu. Betul banget, itu Misalnya yang penting. ini pandemi pun tidak, wah ini kan perusahaan-perusahaan banyak yang mungkin masih belum merekrut, tapi dia punya keterampilan lain yang bisa nanti ditonjolkan. Walaupun kita bicara bidang kejuruan, tapi ini salah satu karya seninya luar biasa. Iya. Mungkin nanti bisa Oke. ditunjukkan Iya, Mbak silakan, Fitri Mbak ya. Fitri. Jadi Oke. apa saja yang bisa udah dikerjakan. Ya. Saya membawa beberapa lukisan sama apa beberapa hasil karya lukisan tangan yang saya bawa ini. Contohnya salah satu ini ini juga ada yang tingkahnya cuman dari kardus bekas yang dicat pakai pilok biar Oke, coba hemat. diperlihatkan ke Bapak. Oke. Oke. Luar Jadi biasa. memanfaatkan barang bekas gitu. Nah, itu buatnya pakai alas kardus ya itu ya. Iya. Itu pakainya pensil itu, Pak. Itu gambarnya Habib Syekh. kita, Habib Syekh itu. Iya, itu mirip sekali ini Iya, ya. udah mirip banget itu, Pak. Udah seperti aslinya. Di berapa lama ini Mbak Fitri bisa Itu mengerjakan itu? kurang lebih 2 harian. 2 hari ya, wah, luar biasa itu. Wah, jadi ini bisa menyalurkan bakat di samping secara formal ya, materi-materi formal ini bakat seninya bisa ya. Ini juga ada Habib Umar. Oh, aku mah. Ya cuman belum Iya, iya. dikasih laminatin. Wah, nih. Hasilnya mirip sekali nih. Ini, Dengan bahan yang seadanya itu ya, Pak. ya, hanya dengan pensil, Pensil ya. itu ya. Luar biasa. Dan ini yang pakai spidol. Itu luar Spidol biasa. snowman. Pak. Itu pahlawan Insinyur kita itu, Pak. Soekarno. Wah. Insinyur Soekarno. Presiden pertama Wahidul Fitri ya, luar Nah, biasa. dibuat tanggal 25 Juni ya. Ya ini pas ada kompetisi lomba di Oh, itu pas lomba itu. iya. Kompetisi lomba ini dengan media spidol. Spidol. Dan sama lagi itu Almarhum Syekh Ali. luar biasa Syekh gitu. Ali. Ali Jaber Syekh ya. kita ya. Iya. Yang sudah meninggalkan ya, Iya, Pak ya. jadi- Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Mbak Fitri ini sangat terkesan ya dengan para ulama-ulama kita, ulama nasional. Ini Syekh Ali Jaber ini almarhum ya. Ini dengan pensil juga Mbak Fitri? Iya, pensil gitu. Pensil. Cukup bagus ya. Mirip sekali. Mirip sekali. Iya, potret. Ini kalau ini juga pakai spidol Itu kaligrafi. 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 Iya. Oh iya. Ini kaligrafi ini Mbak Fitri ini ya. Jadi ini nanti bisa dikembangkan dengan media-media lain, terus bisa di figura yang lebih bagus. Dan ini cukup bagus. Ini karena sempat kena air jadinya. Iya, sayang makanya. Iya. Jangan bikin nangis, Pak. Iya. Orang jadi stres gitu, Pak. Iya. Wah. Oke, selanjutnya ada apa itu, Fit? Kalau ini kayak gabungan gambar saya sendiri terus sama artis dari Jepang. Terus Halusinasi luar bikin biasa. sendiri gitu sama idolanya. Idolanya. Iya. Siapa ini artis dari Jepang ini? Oh, mirip, Takumi Kitamura. Wah, Pak mirip Mas Fitri. Cuntoro ya. Wah, ini kalau bisa ditunjukin pada aktornya, mesti Aktornya akan senang jadi sekali angkat ini. tuh, Pak ya. Jadi angkat, jadi Iya. angkat. Iya. Itu bagus. Itu hanya pakai pensil itu ya, Fit ya? Iya. Cuma pakai pensil. Sama juga. Ada juga yang berwarna. Kemana ada juga? Itu siapa, Fit? Itu pakai Ini Itu wanita sadar. bercadar ya. bercadar. Ini modelnya siapa? Mbak Fitri juga atau bukan? Bukan. Itu lengkap ya, ada laminasinya ya, Pak ya, coba sudah dilindungi sama laminasi Iya. tidak apa-apa. Oke. Ini juga dari kertas bekas. Semuanya. Oh, Itu Pak, yang mirip banget tuh, Pak. Dari Iya. artis. oh ini pakai warna, pakai Iya, media pakai itu. warna, pensil warna. Oh, mirip banget ini.
Nanti saya minta digambar ini. Oh itu Bisa banget Pak. Ya. dan harus cepat tuh ya jadinya. Iya, ya. Nanti tinggal kirim foto aja yang Ya, nanti tak kirim foto ya. Untuk Pak Ketua Yayasan dikirim gambar. Ini katanya yang namanya apa ini? Artis apa ini? Korea ini. Blackpink. Artis itu udah tahu bapaknya itu ya. Oh iya. Artis Korea udah tahu ini di Blackpink. Blackpink ya. Cuman ini kertasnya udah aku shoot karena ini termasuknya kertas bekas juga Pak Fitri manfaatkan. Iya. Berarti orang foto kertas ini Bukan gitu Pak. Kan ada kertas yang nggak kepake jadi itu aja. Iya, iya, betul. Bagus Pak Fitri, ini bakat yang luar biasa bisa dikembangkan. Oke teman-teman, kita sudah lihat review dari siswi kita ya, Mbak Fitri, dengan sebuah karya yang luar biasa dengan alat yang biasa-biasa saja, berarti hasil karya yang luar biasa itu Pak. Nah tadi udah di review bareng nih sama Bapak Ketua, katanya nanti mau dilukiskan tuh ya. Oke, Mbak Fitri, coba saya tanya tuh, ada nggak dari gambaran-gambaran ini yang bisa menghasilkan ya buat beli kuota lah minimal gitu? Bahkan buat biaya sekolah juga Pak. Itu luar biasa Pak, itu yang luar biasa, bisa menghasilkan sesuatu dari hasil karya untuk biaya sekolah, itu yang sangat luar biasa sekali Pak. Ini kadang lukis dari teman-teman atau yang orang yang minta dilukiskan barangkali Iya, itu dari teman-teman kayak nge-request gitu. request ya. Ada yang minta dilukisin dan Iya, iya. kasih gitu. Ya. Bisa Soalnya sekedar kayak kasih apa ya? ya. Ya kayak lah pokoknya lah. Iya, untuk pengganti ini dan pengganti capek ya, Pengganti pengganti capek. ya, pengganti capek. Dan ini luar biasa. Ini saya kagum dengan hasilnya. Nanti saya akan minta ini untuk dilukiskan untuk saya ya, tetap pasang di kantor. Itu ya kantor hasil karya siswa Mbak Fitri kita. dari Ya, SMK Bakti Bersama Margasari. Margasari. Nanti digambar kasihkan itu ya Fit ya, hashtag itu ya. Mbak Fitri SMK Ya, Margasari. bawahnya ini. Anda menjadi kenangan sepanjang masa Itu yang penting tanpa Pak. batas ya. Tanpa batas waktu, seperti Iya, lagu yang tadi diputarkan. Oke Pak, saya mau tanya nih lagi nih Pak, untuk terutama di ruang lingkup SMK itu Pak, serangan sedang masa pandemi itu. Cara menangani itu Pak, terutama di SMK Bakti Praja seluruh Ya. Kabupaten Tegal itu seperti apa Pak? Cara menanggulangi pendidikan di era pandemi? Iya, jadi kita kan saat ini di era pandemi adalah yang utama adalah dengan tadi 3M itu ya. Iya. Kita bagaimana protokol kesehatan harus diutamakan dalam rangka memotong tali penyebaran COVID ini. Namun demikian, tentulah yang namanya sekolah itu diberikan walaupun ada edaran dari provinsi ya, dari dinas Dikbud provinsi tentang kita nggak boleh tatap muka, Iya. tapi bagaimana kita menjembatani pelayanan itu, pengelola dalam hal ini sekolah-sekolah di bawah Bakti Praja itu bagaimana tetap mengutamakan protokol kesehatan, tapi bagaimana anak ini berkreasi. Jadi beberapa sekolah itu malah kita misalnya prodinya kan ada yang teknik, ada yang akuntansi, Iya. ada bismen, tapi mereka ini salah satunya Mbak Fitri ini dia bisa mengembangkan di bidang seni. Ya. Ada salah satu sekolah di bawah Bakti Praja juga yang mengembangkan dengan rancang busana. Jadi mereka itu, iya. dengan protokol kesehatan, jarak yang ada, mereka kami beri ekskul ya, pendidikan lain seperti menjahit, membuat batik gitu, karya batik, sehingga anak-anak itu di samping mendapat materi secara daring juga, mereka juga kita atur bagaimana bisa hadir ke sekolahan, memperoleh sambil membawa materi-materi yang harus dikerjakan, mereka pun kita beri pembekalan supaya tidak jenuh, jadi bisa dilakukan di Ya, dan tentunya sebuah karisma itu tidak berasal dari guru ya Pak ya, bisa Ya. berasal dari diri sendiri yang timbul dari niat atau imajinasi yang sangat luar biasa. Jadi kita kan guru itu sifatnya kan fasilitator. Fasilitator. Jadi bagaimana membangkitkan ide-ide dari anak, dan kita tidak pernah memotong ide-ide inovasi dari murid pun, kita tetap tampung, kita kolaborasikan supaya menjadi satu pembekalan karya seperti kayak gini kan sebetulnya. Iya, Wah, masa sekolah bismen ngelukis ya, ini kan sebuah satu bakat yang keunggulan dan nanti bisa dikolaborasikan kan dengan
apa Oke, yang dan menjadi materi. kemudian Fitri ini sangat klop nih Pak, artinya sejalur dengan hasil karyanya. Kebetulan dia itu kan jurusannya kan multimedia itu ya. Multimedia, Iya, iya. jadi sudah bisa tinggal menerapkan di dalam komputerisasinya itu Pak ya. Benar, iya. Jadi kita masih bersifat gambar manual ya dengan tangan. Nanti kedepannya bisa belajar meningkatkan kreativitasnya di bidang komputerisasi, bisa gambar di komputer dan sebagainya, buat karya seperti yang lebih seperti itu. Betul Mas Yudi, makanya kita akan mengidentifikasi sekolah-sekolah Bakti Praja itu, kita punya 6 SMK dengan keunggulan masing-masing. Sebagai contoh kita sebutkan aja SMK Bakti Praja Dukuwaru, Iya. mereka punya prodi ototronik. Ototronik. Iya, sehingga bagaimana kita kembangkan mereka untuk bisa membuat mobil listrik, hal-hal yang untuk menyongsong ke depan untuk kaitannya itu. Kayak di Adiwarna, mereka punya keunggulan itu ada tentang busana, ada kreasi anak untuk modifikasi motor dengan bahan-bahan yang ada. Jadi, salah satunya Margasari ini kan multimedia kita tonjolkan. Bagaimana anak-anak memanfaatkan sarana multimedia yang ada menjadi anak-anak yang siap pakai nantinya di menyongsong era industrialisasi 4.0 ini. Dan ini yang terbaru ini Pak dari SMK Bakti Praja Margasari itu sudah akan diajarkan cara mengoperasikan drone itu Pak. Drone. Dan Iya. siaran ini sangat penting sekali ya. Ini ada sesuatu yang terbaru dari SMK Bakti Praja, nanti akan mengajari anak mengoperasikan drone. Ya. Itu kan jarang sekali Pak diterima oleh siswa di seluruh Iya. Indonesia mungkin Pak. Saya pernah bincang-bincang berdiskusi dengan kepala sekolah itu, salah satu keunggulan multimedia di sini kan ke depan itu inovasi dunia multimedia punya itu kan berkembang. Jadi bagaimana ada satu sinergitas antara satu rias pengantin dengan fotonya mungkin dengan drone ini kita manfaatkan sebagai media Sebuah untuk visual production yang luar biasa. Production itu kan nanti akan menghasilkan produk yang luar biasa dan itu akan dihasilkan dari anak-anak alumnus SMK Bakti Praja Margasari. Harapannya kita juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita Pak ya, pelayanan kita kepada siswa, cara kita kepada siswa agar siswa lebih akrab bersama kita ya, agar menganggap guru itu sebagai teman dan koreksi sendiri yang susah diterapkan Pak. Iya. Nah oke, teman semua kita coba panggil nih siswa kita satu lagi. Dia itu punya bisnis apa dan seperti apa cara dia mengembangkan bisnisnya ya. Kebetulan dia itu berasal dari program studi bisnis daring dan pemasaran Pak.